Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang dongeng ya. Masih tentang dongeng. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah dongeng yang judulnya Ayam dan Elang. Kalian bisa buka di halaman 62 ya. Nah, mari kita baca dongengnya bersama-sama. Seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri pada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. Ayam jago, "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu," kata ayam jago. Burung elang pun menjawab, "Mengapa kamu ingin dapat terbang, ayam?" Ayam jago menjawab, "Aku ingin menghindar dari kejaran musuh-musuhku." Itu kata ayam jago. Burung elang menjawab, "Sayapmu pendek. Kau tidak mungkin dapat terbang. Ini aku pinjami jarum emas milikku," kata burung elang. Ayam jago menjawab, "Untuk apa jarum emas ini?" Lalu burung elang menjawab, "Sulam sayapmu agar bisa terbang," kata burung elang. Lalu ayam jago bertanya lagi, "Benarkah, elang?" Nah, burung elang menjawab, "Cobalah, namun jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi aku akan mengambilnya," kata burung elang. Ayam jago menjawab, "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Nah, setelah itu, ayam jago segera menyulam sayap kanannya. Meskipun baru sebelah sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang walaupun belum setinggi elang. Ayam betina bertanya, "Ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar?" Tanya ayam betina ya. Ayam jago menjawab, "Hai ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang," kata ayam jago. "Bagaimana mungkin?" tanya ayam betina. "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang," jawab ayam jago. Kata ayam betina, "Aku juga ingin dapat terbang, pinjamilah aku jarum emas itu." Lalu ayam jago menjawab, "Ini ambillah." Nah, itu jawaban dari ayam jago. Ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. "Hai ayam, mana jarum emasku?" tanya burung elang. "Maaf elang, jarum emasmu hilang," jawab ayam jago. "Bagaimana bisa hilang?" tanya burung elang. "Aku tidak tahu di mana meletakkannya," jawab ayam jago. "Kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini aku akan memangsa seluruh keturunanmu," jawab burung elang. Burung elang sangat marah kepada ayam jago. Sejak saat itu, anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Ya, nah itu merupakan dongeng dari ayam dan elang. Nah, kita harus tahu nak, bagian ini dari seekor ayam jago sampai elang, ini yang membaca adalah narator, ya. Jadi
Kalau ada yang bukan percakapan, itu bagian dari narator. Ya, seperti itu. Jadi mana aja yang bagian narator? Iya, ada ini, lalu ini, lalu mana lagi? Iya, ada ini ya. Dan ini merupakan narator yang membaca. Ini tugasnya narator ya. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya, apa tugas dari narator itu dan bagian mana saja yang dibaca oleh narator ya. Coba sekarang, ada yang tahu nggak apa tugas dari narator? Iya, tugasnya yaitu membaca bagian dongeng yang bukan percakapan ya. Jadi, selain percakapan, itu yang baca adalah narator. Sedangkan pemain bacanya di bagian percakapannya ya, seperti itu ya. Nah, dari dongeng ayam dan elang juga dapat kita petik sebuah pesan moral atau nasihat ya. Apa pesan moralnya? Iya, pintar sekali. Kita harus menjaga apa yang kita pinjam, karena itu bukan milik kita. Jika kita tidak menjaganya, pemilik barang itu bisa marah kepada kita. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga barang yang kita pinjam. Jangan sampai kita merusaknya, menghilangkannya. Ya, kita harus bertanggung jawab ya, agar yang meminjamkan kepada kita tidak kecewa. Ya, seperti itu. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan apa itu manfaat hewan dan bagaimana cara merawatnya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang manfaat hewan liar. Nah, dalam menolong hewan tidak hanya hewan peliharaan saja, tetapi hewan liar pun perlu kita tolong. Tetapi harus berhati-hati saat memberikan pertolongan tersebut ya. Kita menolong hewan-hewan liar agar keberadaannya tetap terjaga. Hal itu perlu dilakukan karena hewan liar pun juga memberi manfaat bagi manusia. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, seperti hewan ular sawah dan burung hantu. Itu bermanfaat untuk membantu petani membasmi hama tikus. Lalu kelelawar dan capung juga bermanfaat untuk membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Lalu ada burung-burung yang bermanfaat untuk memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam ya. Selain itu juga ada lebah. Lebah ini bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan bunga tanaman di perkebunan sehingga bunganya bisa berkembang dan tumbuh lebih cepat ya. Selain itu juga cacing. Cacing membantu menggembur dan menyuburkan tanah untuk ditanami ya. Ternyata hewan liar juga punya manfaat. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kita harus melestarikan juga hewan liar ya. Tapi dalam melestarikannya kita harus berhati-hati ya, seperti itu. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 73 buku tematik bagian ayo jawab dan ayo menulisnya. Jadi yang dikerjakan yaitu bagian ayo jawab dan ayo menulis ya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang dinamika gerak tari ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menarikan gerakan dari salah satu hewan ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan tari bertema kelinci. Kalian bisa buka halaman 46 ya. Nah, di sini terdapat berapa? Ya, ada 3 gerakan. Ya, untuk gerakan pertama yaitu dilakukan dengan cara kaki melompat-lompat kecil di tempat, kedua tangannya ditekuk ke depan dada. Ya, jadi kalian melompat-lompat kecil di tempat, lalu kedua tangannya ditekuk ke depan dada dan digerakkan maju mundur. Lalu kepalanya juga bergerak seirama dengan gerak tangan, seperti gambar di samping ini ya. Nah, untuk gerakan kedua yaitu kaki kita berjalan di tempat dan kedua tangan digerakkan ke depan, ke belakang di dekat telinga ya. Jadi kedua tangan kita digerakkan ke depan dan ke belakang tapi diletakkan di
dekat telinga. Nah, setelah itu kepala menggeleng ke kiri dan ke kanan seperti gambar yang ini ya. Jadi tangannya ada di samping telinga ya. Nah, untuk gerakan ketiga, kaki berjalan di tempat, kedua tangan membentuk siku-siku diayun ke kanan ke kiri ya. Lalu kepala menggeleng seirama dengan gerak tangannya. Jadi kalian itu kakinya berjalan di tempat, lalu kedua tangan membentuk siku-siku seperti ini ya, dan kepalanya menggeleng seirama dengan gerakan tangan ya. Nah, di sini Bu Guru akan memperagakan bagaimana cara melakukan gerakan tari bertema kelinci. Untuk gerakan pertama, ingat kedua tangannya ditekuk ke depan dada, lalu digerakkan maju dan mundur ya. Nah, untuk gerakan kedua, ingat tangannya diletakkan di samping telinga dengan mengepakkan maju dan mundur ya. Nah, untuk gerakan ketiga, ingat kita kedua tangannya membentuk siku diayunkan ke kanan dan ke kiri ya, seperti di contoh. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan bagaimana cara memperagakan gerakan tari bertema kelinci, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong peragakan gerakan tari bertema kelinci sesuai dengan arahan yang Bu Guru beri ya. Nah, saat memperagakan gerakannya, jelaskan gerakan yang keberapa yang sedang kamu lakukan ya. Nah, untuk pengumpulannya dikumpulkan dalam bentuk video ya. Jadi tolong dikerjakan. Semangat. Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat.